Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dari kelas 8 semuanya. Terima kasih karena sudah hadir pada pembelajaran kita hari ini ya. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita memulai lebih jauh pembelajaran kita pada hari ini, penting kita ketahui mengenai kompetensi dasar dan tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Nah, kompetensi dasar pada pembelajaran kita hari ini adalah menelaah unsur-unsur yang ada pada buku fiksi dan non-fiksi, lalu menyajikan tanggapan terhadap buku fiksi dan non-fiksi yang kita baca. Lalu tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini adalah menemukan unsur pada buku fiksi dan non-fiksi, lalu menentukan unsur-unsur yang ada pada buku fiksi dan non-fiksi. Nah, pada pertemuan yang sebelumnya kita telah membahas sedikit mengenai jenis yang ada pada buku, yaitu buku fiksi dan non-fiksi. Nah, untuk pertemuan kita pada hari ini, kita akan membahas mengenai unsur-unsur yang ada di dalamnya, yang ada di dalam buku fiksi dan buku non-fiksi. Di sini juga terdapat peta konsep dari pembelajaran kita hari ini. Terdapat daya tarik buku fiksi dan daya tarik buku non-fiksi yang akan kita bahas pada pembelajaran kita hari ini. Nah, apa itu buku fiksi? Buku fiksi adalah buku mengenai karangan atau cerita yang dibuat berdasarkan imajinasi pengarang dengan tujuan untuk menghibur ataupun kesenangan. Jadi, jika kalian membaca suatu buku dan kalian merasa terhibur atau merasa senang, itu bisa kalian kategorikan sebagai buku fiksi. Lalu, berikut adalah contoh-contoh dari sampul buku fiksi. Terdapat novel, komik, dan dongeng. Lalu, apa itu buku non-fiksi? Nah, buku non-fiksi ini adalah buku yang berisikan fakta atau hal-hal yang benar-benar terjadi dengan tujuan memberikan sejumlah informasi atau pengetahuan bagi para pembacanya. Contoh dari buku non-fiksi antara lain seperti jurnal, makalah, dan biografi. Juga buku-buku pelajaran yang kalian baca itu termasuk dalam kategori buku non-fiksi karena berisikan fakta dan memuat sejumlah informasi dan pengetahuan bagi para pembacanya. Nah, selanjutnya berdasarkan pengertian yang telah saya jelaskan, simaklah wacana berikut dan tentukan termasuk ke dalam manakah kategori teks tersebut, fiksi atau non-fiksi. Orang-orang yang kebetulan melewati jalan itu sepertinya selalu ingin berhenti. Mereka ingin mengetahui sesuatu yang telah terjadi di sana. Orang yang lalu lalang ingin langsung melihat keadaan ibu itu. Dia terlihat lemah. Badannya yang hanya rangka dan kulit ditutupi kaos berwarna hitam dan celana coklat yang lusuh. Bibirnya kering, pecah-pecah, hampir terkelupas. Napasnya terengah-engah dan tampak payah. Lalu, seorang ibu datang memecah keriuhan suasana, membawa segelas air. Ibu itu membangunkan badannya sampai dia terduduk. Kemudian, air itu diberikan kepadanya. Sesudah itu, dia mengangguk dan mengucapkan terima kasih. Nah, apakah teman-teman sekalian telah mengetahui jawaban atas wacana tersebut? Baik, untuk itu saya di sini akan menjelaskan mengenai unsur-unsur yang ada pada buku fiksi dan non-fiksi. Dengan begitu, kalian akan mengetahui jawaban atas wacana tersebut. Yang pertama, saya akan menjelaskan unsur-unsur yang ada pada buku fiksi. Yang pertama, buku fiksi memiliki tema. Tema adalah pokok pikiran atau dasar cerita yang dipercakapkan, dipakai sebagai dasar mengarang, mengubah sajak, dan lain sebagainya.
Lalu buku fiksi juga memiliki alur. Alur adalah pola pengembangan cerita yang terbentuk oleh hubungan sebab dan akibat. Ini disusun secara kronologis. Singkatnya, alur adalah suatu jalan cerita yang ada di dalam buku fiksi terjalin secara urut dengan hubungan sebab dan akibat. Lalu, alur ini diperankan oleh seorang tokoh. Tokoh adalah pelaku yang mengembang peristiwa dalam sebuah cerita fiksi atau prosa, sehingga peristiwa itu mampu menjalin suatu cerita yang utuh. Nah, dalam arti lain, tokoh adalah seorang pemeran dalam sebuah cerita. Lalu yang selanjutnya adalah gaya bahasa. Nah, gaya bahasa ini merupakan penggunaan bahasa secara khusus untuk mendapatkan efek-efek tertentu dalam suatu cerita. Gaya bahasa ini digunakan untuk mempengaruhi pembacanya dalam membawa perasaannya. Lalu yang selanjutnya adalah latar. Latar ini adalah suatu keterangan mengenai waktu, ruang, dan suasana terjadinya peristiwa-peristiwa yang ada di dalam sebuah cerita. Lalu yang selanjutnya adalah amanat. Pasti beberapa dari kalian sudah tidak asing kan dengan apa itu amanat? Apa itu amanat? Amanat adalah suatu pesan yang hendak disampaikan oleh penulis atau pengarang dalam karya sastranya. Ini berkaitan dengan sesuatu yang boleh dilakukan atau yang tidak boleh dilakukan oleh pembacanya di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini saya akan jelaskan mengenai unsur-unsur yang ada pada buku nonfiksi. Nah, yang pertama adalah sampul buku. Pada sampul buku nonfiksi ini kita dapat menemukan judul, nama pengarang, nama penerbit, dan tahun terbit. Tapi ada juga yang mencantumkan edisi dari buku tersebut. Berbeda dengan buku fiksi yang memuat sejumlah informasi mengenai judul, nama pengarang, dan sinopsis dari buku tersebut. Lalu ada juga pokok bab buku. Nah, pada pokok bab buku ini menjelaskan mengenai latar belakang, tujuan, dan manfaat dari penulisan buku tersebut. Lalu yang selanjutnya terdapat judul bab dan subbab. Ini juga dapat kita temukan pada daftar isi. Ini disusun secara berurutan dan disertai oleh halaman. Dengan begitu dapat kita simpulkan ya bahwa wacana yang sebelumnya kita simak itu termasuk dalam kategori teks fiksi karena memuat alur, tokoh, dan latar dari cerita tersebut. Nah, untuk selanjutnya terdapat simakan lagi yang perlu kalian dengarkan. Pada kesempatan ini saya akan menugaskan kalian semua untuk menentukan termasuk dalam kategori manakah teks tersebut, fiksi atau non-fiksi. Yang selanjutnya akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Maka tergambarlah pula di muka Hanai ke masa yang sudah-sudah. Zaman hubungan cintanya yang berhingga-hingga. Hidup bermanis-manis pun berlama-lama ia kenangnya. Tahulah Anai sekarang, Rayah, intan yang belum digosok. Sayang, ia tak pandai menggosoknya hingga barang itu dibanting-banting, seolah tak berharga. Sementara Kori, berlian yang sudah digosok, harganya tidak bernilai-nilai, tapi suami yang celaka tak pandai memakainya. Dan enyahlah harta itu dari rangkulannya. Hanai menyesali dirinya tidak berhingga-hingga. Maka ditutupnyalah mukanya dengan kedua belang tangannya. Lalu menangis mengusak-ngisak sambil berseru dalam hatinya. Oh Kori, Kori istriku, di manakah engkau sekarang? Lihatlah suamimu menyadari untung. Lekaslah kembali, supaya kita menyambung hidup kembali seperti dulu. Nah, pada pembelajaran kita hari ini dapat kita simpulkan ya bahwa pada buku fiksi terdapat unsur-unsur seperti tema, alur, tokoh, gaya bahasa, dan amanat. Sedangkan pada buku non-fiksi terdapat sampul buku, pokok bab buku,
judul buku, dan judul subbab buku. Hal ini juga yang menjadi daya tarik bagi masing-masing penikmatnya. Entah itu menghibur seperti buku fiksi atau berdasarkan fakta seperti pada buku non-fiksi. Nah, baiklah anak-anakku sekalian, untuk pembelajaran kita pada hari ini saya cukupkan. Untuk itu, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.